Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Nur Huda. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu kondisi yang bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, di video kali ini saya akan berbicara tentang alat yang memanfaatkan konsep GGL. Apa kira-kira alat yang kita gunakan? Ya, nah, untuk video kali ini akan saya bahas tentang transformator. Oke, simak baik-baik video kali ini, tonton sampai habis, semoga bermanfaat. Mari kita mulai. Apa itu transformator? Transformator adalah suatu alat yang terdiri dari sebuah lilitan primer dan sebuah lilitan sekunder yang dihubungkan oleh semacam kayak balok gitu ya. Jadi kalau dari segi gambar, mungkin kalau dari segi fisiknya seperti apa, oke mari kita buka browser. Nah, dari segi browser ini bentuk fisik transformator itu bentuk fisiknya seperti ini. Bukannya itu trafo, Pak? Iya, itu trafo dan juga transformator. Nah, nih ada tulisan trafo juga di sini. Nah, jadi istilah di fisika transformator. Tapi kalau di di luar sana banyak yang mengistilahkan transformator itu adalah trafo. Jadi ya mungkin sebagai gampangannya trafo itu kependekan dari transformator. Ya bentuknya gini nih 1, 2, 3 tuh. Ini juga seperti itu, ini juga sama, ini transformator ini juga transformator trafo. Nah, jadi ketika saya nyebut trafo itu berarti tidak masalah ya. Kembali lagi. Nah, ini dimana konsep GGL berada? Nah, konsep GGL berada ketika ini kita bicara yang namanya perubahan flux atau ya, kita bicara ini dV per dt, di mana V nya sama dengan B kali A. B adalah medan magnet. Nah, berarti di sini ingat konsep solenoida ya. Solenoida itu ini ibaratkan solenoida ketika dialiri listrik, arus listrik itu akan muncul yang namanya medan magnet di dalam, di ujung, di luar, semuanya ada medan magnetnya. Nah, ketika aliran arus listriknya itu sifatnya ini searah, maka nilai medan magnetnya selalu tetap tiap waktu. Perubahan fluxnya tetap tiap waktu. B nya juga tetap. Nah, B tetap, fluxnya juga akan tetap tiap waktunya. Jadi tidak akan muncul GGL. Nah, lalu bagaimana ketika kita akan ingin mengubah medan magnetnya supaya muncul flux, ya kan? Nah, bagaimana kita mengubahnya? Yaitu dengan cara mengubah arus listriknya yang sifatnya tadi searah itu menjadi sifatnya bolak-balik. Nah, kalau sumber searah kan, contoh arus listrik searah sumbernya ini baterai ataupun aki kan. Di video-video sebelumnya saya juga bahas sumber arus listriknya itu baterai. Nah, sekarang di sini kita bicara sumber arus bolak-balik atau kepanjangannya alternating current yang disingkat AC, bukan air conditioning ya. Nah, untuk sumbernya sendiri contohnya adalah PLN ataupun genset. Nah, ketika sumber arusnya bolak-balik berarti arahnya ya ini yang arah ke sana tiba-tiba ntar balik ke sana. Nah, ini menyebabkan perubahan ini nih, perubahan medan magnetnya, perubahan medan magnet berubah, fluxnya berubah, muncullah ini GGL akan bangkit. Perhatikan simulasi ini.
Nah, ketika ada kumparan terhubung baterai, nah arah medan magnetnya tetap. Kemudian kita lihat besarnya. Nah, besarnya ini dalam satuan Gauss ya. Kalau di sini, kalau dari video saya satuannya adalah Tesla. Nah, tetap tuh, lihat di suatu titik medan magnetnya tetap, tidak akan berubah. Ini inputannya, sekundernya di sini ya. Ini sekundernya di sini, ini inputannya. Oke, kita ambil yang inputan aja di outputnya sini ya. Wah, nggak kelihatan. Oke, displaynya aja. Oke. Nah, oke, misalkan di situ nilainya tetap besar. Nah, oke ya. Ketika sumber sumber arus listriknya itu searah atau dengan baterai ini, kan aliran elektron ngalir gitu terus, dan berarti tidak akan mengalami perubahan sama sekali, sehingga nilai B-nya tetap di suatu titik. Begitupun juga arahnya. Terus bagaimana tadi cara ngubahnya? Kenapa kok yang diubah arus listriknya bukan yang lain? Contoh di sini bisa lilitan. Ini lilitan juga bisa kita ubah. Cuma kalau kita ubah bagian transformatornya atau trafo, lilitannya kita ubah, ya harus bongkar kan? Tidak mungkin kita bongkar gunakan lilitannya kita ubah. Jadi yang mungkin adalah kita menggunakan sumber arus yang bolak-balik. Sumber arusnya yang kita ubah supaya menghasilkan perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet muncul, berarti akan timbul flux magnet yang berubah. Flux magnet yang berubah memunculkan GGL. Oke, lihatlah ini. Nih, di sini terdapat flux ini. Flux akan berubah. Semoga paham. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi bagian inputnya tuh sumber arusnya berupa primer. Sumber arusnya berupa arus bolak-balik, yang medan magnetnya dimanfaatkan oleh kumparan yang kedua, sehingga akan menghasilkan GGL. Jadi medan magnet yang muncul oleh kumparan yang pertama di sebelahnya dimanfaatkan, ada kumparan lagi, sehingga menghasilkan GGL. Oke, semoga paham situ. Nah, dari jenis trafo atau transformator itu ada dua jenis dari segi fungsinya, yaitu untuk menaikkan tegangan atau kita sebut step up, dan step down untuk penurun tegangan. Jadi ini berdasarkan fungsinya. Step up untuk menaikkan tegangan, step down untuk menurunkan tegangan, sehingga dari sifat itu tegangan untuk step up bagian output atau sekunder itu lebih besar dibandingkan inputannya atau primer. Jadi ada S sama P, di sini udah ada keterangannya. S adalah sekunder atau output, P adalah primer atau input. Sedangkan untuk step down outputnya lebih kecil tegangannya. Ya, berarti di situ VS-nya lebih kecil dibandingkan dengan VP. Kemudian jumlah lilitan. Nah, ini sesuatu yang bisa terlihat secara kasat mata ketika kita membongkar trafo gitu ya. Untuk yang step up, lilitannya bagian outputnya itu mesti lebih banyak dibandingkan dengan inputan. Kemudian untuk step down, ya tinggal outputnya itu lebih sedikit untuk jumlah lilitannya dibandingkan dengan jumlah lilitan primernya. Nah, untuk sedangkan arus listriknya itu untuk yang step up kebalikan dari tegangan. Ya, nih kebalikannya dari tegangan. Tadi kalau tegangan outputnya lebih besar, maka arusnya outputnya akan lebih kecil.
Nah ini perbandingan terbalik antara tegangan dengan arus. Begitu juga untuk step down. Ini Vs, Is. Dimana sini tandanya di sini lebih kecil, di sini menjadi lebih besar. Jadi output arusnya untuk step down lebih besar dibandingkan dengan input arusnya. Ya dari ini perbandingan ini kita rumuskan. Oke, kita rumuskan di sini ada Vs, Vp. Ya, kita bandingkan tiap-tiap ini. Jadi kita bandingkan output sama inputnya. Output, input, output, input, output, input, ataupun input per output nggak masalah untuk perbandingan di sini. Oke, berarti yang pertama sini akan saya bandingkan Vs, Vp. Oke, berarti kita bandingkan lagi dengan bawahnya Ns, Np. Perbandingannya apa ini? Lihat saja perbandingannya. Sebanding di sini. Ini outputnya lebih besar, sini juga outputnya lebih besar. Hingga kita bandingkan tuh, yang atas S, yang bawah P. Ini pembilang penyebut ya. Nah untuk yang I, nah di sini untuk I dia perbandingannya tidak terbalik. Atau yang ini nggak masalah ya. I perbandingannya terbalik. Di sini tadi lebih besar, sehingga di sini lebih kecil. Berarti jika kita ambil yang atasnya S, maka di sini untuk arus P. Ini Vs, Ns, Vp, Np, ini Is. Nah, ini nggak harus seperti ini perbandingannya. Boleh kalian merumuskannya terbalik. Dari Vp dulu. Oke, boleh Vp per Vs. Berarti kalau di sini Vp per Vs, yang N-nya ikuti perbandingan ini. Jangan hitung yang atas lagi. Kalau kalian sudah nulisnya Vp per Vs terlebih dahulu, berarti selanjutnya untuk I-nya atau N-nya ngikutin. Ketika di sini Vp, berarti saya bikin perbandingan N, berarti yang atasnya P dulu, bawahnya S. Karena perbandingannya sini tadi banding lurus, sama-sama lebih besar outputnya untuk step up. Sedangkan untuk I, ketika saya ambilnya atasnya P untuk tegangan, berarti I-nya ya kebalikannya S. Berbanding terbalik di sini. Ketika saya ambil Vp, berarti atasnya sini untuk I-nya adalah S, bawahnya P. Terserah. Jadi ini tidak perlu dihafal, asalkan kalian paham ini tadi. Step up, step down. Saya pun di sini ya ini tidak saya hafal. Kalau hafal ya lupa ntar. Ini sekalian saya beritahu trik menghafalnya ya. Atau mengingatnya, untuk soalnya nih materi juga buat anak SMA. Kemudian ada istilah efisiensi. Nah, kenapa muncul di sini efisiensi? Ya kita bicara kehidupan sehari-hari tidak lepas yang namanya efisiensi. Bukan nama bus ya. Ada kan nama bus yang judulnya itu. Efisiensi di sini untuk simbolnya sendiri seperti itu. Ini dibaca eta. Nah, yang namanya efisiensi otomatis dari kata efisiensi sendiri bisa kalian bayangkan bagaimana merumuskannya. Yang namanya efisiensi berarti kita harus bandingkan ya, kita bandingkan. Apa itu yang kita bandingkan? Output kita bandingkan dengan inputnya. Nah, jadi di sini saya nulisnya definisi awal dari efisiensi, output per input. Ini juga berlaku ketika kalian belajar termodinamik. Yang kita ada efisiensi mesin Carnot itu sebenarnya juga seperti ini. Nah, kemudian boleh dinyatakan perbandingan atau dinyatakan sebagai persen. Cuma ya ini kebanyakan kita nyatakan seperti ini menggunakan persen. Nah, di sini output yang kita bandingkan sama inputnya adalah daya. Jadi daya output dibandingkan dengan daya input. Nah, definisi daya sendiri, daya listrik seperti ini. P sama dengan V kali I. P adalah daya yang kalian sudah tahu sendiri, satuannya adalah watt. Jadi watt di situ adalah satuan dari daya listrik. Ya nggak cuma listrik sih sebenarnya, kita berbicara daya ya mungkin di lain video akan saya bahas tentang
daya secara umum artinya apa. Oke, kemudian V di situ adalah tegangan, kemudian I adalah arus listrik. Ya, kalian sudah tahu lah, V tegangan berarti satuannya adalah volt, I adalah arus listrik yang satuannya ampere. Nah, kita jabarkan kembali dari konsep ini tadi. Output per input yang kita bandingkan adalah dayanya, PS per PP kalikan 100%, atau ya S nya sekunder ya, atau output tadi ya, ini ya. Kemudian P nya primer ya, P sendiri P kali I, ya udah V kali I untuk masing-masing output dan masing-masing input, PS IS VP IP ya kan 100%. Nah, perlukah mengingat perumusan seperti ini? Ya, kalau menurut saya tidak perlu diingat, asal tahu istilah ini tadi, output per input. Yang diingat cuma ini saja nih, daya P sama dengan V kali I. Ini terserah kalian mau mengingatnya seperti apa. Nah, kemudian ada istilah rugi daya. Ya, kalian istilah rugi pasti sudah tahu kalau kita berbicara kehidupan sehari-hari. Rugi artinya kalau kita dalam istilah jual beli, harga jualnya itu lebih kecil dibandingkan dengan harga beli. Begitu juga di sini, berarti yang kita bandingkan output sama inputnya, berarti outputnya itu lebih kecil dibandingkan dengan inputnya. Ya, karena kita bicara rugi daya, berarti yang kita bandingkan dayanya, ya. Daya output itu lebih kecil dibandingkan daya input, ya. PS kurang dari PP, sehingga ya kalian sudah paham lah ngitung rugi seperti apa. Tidak harus saya rumuskan seperti ini. Tidak harus saya rumuskan seperti ini. Tapi yang istilah rugi mesti harus tahu gimana output itu harus ya lebih kecil dibandingkan dengan inputnya, itu kita dinamakan rugi. Kalau tadi ya jual beli, kita ulang kembali, jual beli harga jual itu lebih kecil dibandingkan harga beli. Tuh, sudah tahu lah konsep itu ya. Oke, kemudian kita lakukan contoh. Ada sebuah transformator yang tegangan 200 volt dan kuat arus listrik 0,5 ampere. Ini VP atau VS yang 200 ya, sudah ada ya, VP. Kemudian kuat arus di sini bagian primer apa ini, 0,5 ya, IP. Sedangkan arus yang mengalir pada bagian sekunder, oke udah kelihatan, bagian sekunder 0,01 ampere IS. Kemudian efisiensi 60%, simbol kayak gitu, bacanya apa? Eta sama dengan 60%. Kemudian yang ditanyakan perbandingan lilitan primer dan lilitan sekunder, NP banding NS. Mungkin kebanyakan nulisnya seperti ini, tapi kalau saya tidak terlalu suka, lebih nyaman nulisnya seperti ini, NP banding NS. Ini lebih nyaman dari segi penulisan. Nah, misalkan saya nulisnya seperti ini tadi, bagian perumusan tadi perbandingan. Oke, ada catatan sedikit untuk rumus perbandingan. Ketika saya nulisnya, misalkan tadi nulisnya NP dibanding NS sama dengan, nah, apa? PP dibanding PS sama dengan apa tuh, apalagi no IS sama dibanding dengan IP. Coba bacanya seperti apa ini? Bingung tidak kalian kalau pakai rumus perbandingan yang seperti ini? Hah? Nih, rumus perbandingan ini ditulis untuk rumus perbandingan transformator yang kita punya. Bacanya apa? Tentu saja ini membuat kalian bingung, saya pun bingung, apalagi nulisnya sama dengan apa namanya ini, titik 2 sama. Ini masih mending saya nulis titik 2 sama dengan dan sama dengannya berbeda lah. Kalau tulisnya seperti ini, tulis sama dengan nggak jelas begini. Coba baca seperti ini, bingung nggak?
Tentu saja bingung. Makanya ini penulisannya amburadul nih. Ini jangan nulis seperti ini. Ini pun juga jangan. Bikin bingung kan? Oke, kita lanjut dari segi penulisan. Oke, yang ditanyakan itu tadi perbandingan NP dengan NS. Oke, eta itu sama dengan VSIS sama per VPIP. Nah, dari situ yang dari kita tadi efisiensi, oke, 60%. Sama dengan VS-nya kan belum diketahui. Udah. VS 0,01 200 kali 0,5 kalikan 100%. Oke, persennya saya coret. Sini ada 02, saya coret dengan 100. Sehingga VS 60 kali 2 kali 0,5 dibagi 0,01 sama dengan VS. Ya, VS-nya tinggal hitung itu. Ini hasilnya adalah 6000 volt. Oke, 6000 volt. Habis terserah setelah itu kita menggunakan rumusan perbandingan yang di atas tadi. Nah, terserah kan perbandingannya mau yang apa. Kalau tadi yang saya highlight NS per NP nya boleh saja pakai ini, NP per N nya kita ikuti saja. Dan ditanyakan NP per NS, makanya rumus itu nggak mesti kayak gitu ya. Oke ya, nggak mesti kayak gitu, asal paham konsepnya. Kalau ngapalin rumus apa, ayo bingung nggak bolak baliknya. Ya, di sini NP dibanding NS. Nah, NP banding NS, yang diketahui VP sama VS, mana yang di atas? NPRS berarti ya udah yang di atas P, yang bawah S. Nah, masukkan angkanya 200 per 6000 ya, ketemu 200 per 6000. Kita sederhanakan jadi 1/30. Nah, kemudian saya tambahin pertanyaan, ini termasuk jenis trafo apa? Ini jenis trafo step apa? Step up. Duh, kok tahu? Tahunya dari mana? Coba. VS-nya berapa? Ini VS 6000. VP berapa? Ini VP 200, VS 6000. Ya udah, kelihatan bukan? Step up. Oke. Nah, itu tadi materi transformator dari saya. Bagaimana? Panjang bukan? Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komentar jika butuh pertanyaan. Kemudian file ini juga saya sampaikan di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.